Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, seturut dengan pembacaan Alkitab kita, mari kita membuka Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Di sini kita akan melihat Petrus yang diberkati Tuhan, Petrus yang menerima mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Apakah yang diperbuat oleh Petrus menerima kuasa Tuhan, menerima mujizat Tuhan ini? Prinsip yang dipakai Petrus ini masih boleh kita pakai sekarang ini. Mari kita membaca dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita membaca bersama-sama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dimulai daripada Tuhan Yesus, saudaraku, mengajar di tepi pantai Danau Genesaret. Dan orang banyak datang mengerumuni Tuhan Yesus. Orang banyak pada saat itu haus akan firman Tuhan. Sudah lama mereka tidak mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Sebab pengajaran Tuhan Yesus lain sekali daripada pengajaran ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat sendiri mengakui bahwasanya pengajaran Yesus berkuasa. Mengapa pengajaran Tuhan Yesus berkuasa? Sekarang kita mengetahui, saudaraku, pengajaran Tuhan Yesus berkuasa karena Tuhan Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri mengatakannya, "Roh Tuhan ada padaku, dan Roh Tuhan itu mengurapi aku, sehingga aku memberitakan Injil kepada orang miskin-miskin, membebaskan orang tertawan, melepaskan yang terikat, membebaskan yang tertindas, dan seterusnya, memberitakan tahu rahmat Tuhan telah datang." Semua ini dilaksanakan Tuhan Yesus, saudaraku, dengan kuasa Roh Kudus, dengan urapan Roh Kudus, saudaraku. Nah, kalau Tuhan Yesus melayani dengan urapan Roh Kudus, apalagi kita. Pada waktu Tuhan Yesus di bumi ini, dia melayani sebagai anak manusia. Dia tidak melayani sebagai Allah. Kalau dia melayani sebagai Allah, nggak perlu diurapi, sudah cukup kuasa. Tetapi karena dia melayani sebagai anak manusia, dia perlu diurapi. Dan urapan itulah yang membuat pelayanannya berkuasa. Urapan Roh Kudus membuat pelayanan yang berkuasa. Demikian juga sekarang, saudaraku. Rindukah kita jiwa-jiwa berkerumun datang kepada Tuhan? Rindukah kita tanda ajaib, tanda mujizat jadi dalam pelayanan kita? Saudaraku, untuk itu kita harus diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengurapi Yesus adalah Roh Kudus yang sama yang mengurapi kita sekarang ini. Roh Kudus tidak berubah. Roh Kudus sudah bekerja pada zaman Yesus dan bekerja pada Yesus. Roh Kudus juga bekerja pada sekarang ini, saudaraku. Kalau gereja-gereja dipenuhkan dengan Roh Kudus, berarti setiap anak-anak Tuhan dalam gereja itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudaraku. Maka kita akan mengalami lagi kuasa dan mujizat Tuhan di dalam gereja kita ini. Bertambah-tambah kuasa, bertambah-tambah mujizat. Sebagai akibatnya, jiwa-jiwa akan datang terus berbondong-bondong datang kepada kebaktian kita. Sudah mulai, saudaraku, tapi belum sepenuhnya, saudaraku. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudaraku, 5.000 orang, 4.000 orang berkerumun mengelilingi Tuhan Yesus, saudaraku. Dia mengajar dalam rumah, lalu di muka pintu jendela semua penuh dengan orang, saudaraku, dengan jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan, yang diurapi Tuhan. Jiwa-jiwa sekarang ini juga haus akan firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang diurapi Tuhan, saudaraku. Saudaraku, kuncinya yaitu penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, saudaraku.
Sekarang ini saudaraku semua kita boleh penuh dengan Roh Kudus. Dan Tuhan pun bermaksud membaptiskan kita semua dengan Roh Kudus. Sama seperti dia melarang murid-muridnya, janganlah kamu tinggalkan Yerusalem. Tunggulah perjanjian Bapa yang kamu dengar daripadaku. Karena Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus menambahkan, kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menjadi saksi bagiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sehingga sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu kuasa. Urapan Roh Kudus menghasilkan kuasa. Nah, biarlah semua kita menerima Roh Kudus. Bagi saudara yang sudah menerima Roh Kudus, biarlah saudara penuh tiap-tiap hari dengan Roh Kudus. Bagi yang belum menerima Roh Kudus, terimalah Roh Kudus dengan iman. Bagaimana menerimanya, saudaraku? Oh, pelajaran kita, firman Tuhan pada hari ini akan menerangkannya kepada saudara. Sebab Petrus menerima kuasa Tuhan, Petrus menerima berkat Tuhan, Petrus menerima ajaib Tuhan. Apakah yang diperbuat oleh Petrus? Yang diperbuat Lukas 5 ini merupakan prinsip yang bisa kita pakai sekarang ini untuk menerima segala berkat yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Jadi, saudaraku, Tuhan Yesus mengajar di tepi danau Galilea, saudaraku. Dan orang banyak berhimpun kepadanya dan mulai mendesak-desak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai supaya jangan, saudaraku, Tuhan Yesus terdesak sampai ke air, saudaraku. Tuhan Yesus melihat ada perahu Petrus di tepi pantai dan dia meminjam perahu Petrus. Petrus, bisa aku pinjam perahumu? Simon, bisa aku pinjam perahumu? Wah, Simon berkata, silakan Tuhan. Ya, silakan. Lalu, saudaraku, Tuhan Yesus mulai mengajar orang banyak dari atas perahu Petrus, saudaraku. Selesai mengajar, saudaraku, Tuhan Yesus, saudaraku, memperhatikan Petrus. Sudah seharusnya Petrus diberkati Tuhan. Layaklah Petrus menerima berkat Tuhan, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Petrus sudah menabur. Kalau sekarang ini kita katakan, semua yang menabur, saudaraku, pasti menuai, saudaraku. Petrus telah memberikan perahunya dipakai untuk mengabarkan Injil. Layaklah, sudah seharusnya lah Petrus diberkati Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan pun mau memberkati Petrus, saudaraku. Karena Petrus sudah berkorban, saudaraku, untuk pekabaran Injil. Petrus berkorban waktunya, saudaraku. Petrus berkorban, saudaraku, tenaganya, saudaraku. Sebenarnya Petrus sudah capek semalam-malaman menangkap ikan, tetapi tidak berhasil apa-apa. Dan dia bermaksud pulang untuk istirahat. Dia membersihkan jalannya supaya besok malamnya lagi, saudaraku, mulai lagi menangkap ikan. Dia cukup punya alasan buat pulang, tetapi Petrus tidak pulang. Dia memberi tempat pada Yesus. Silakan Tuhan Yesus, pakailah perahuku, dia berkata. Dan Tuhan Yesus memakai perahu Petrus. Dari atas perahu itulah Tuhan Yesus mulai mengajarkan firman Tuhan yang sangat berharga, yang memberi berkat bagi jiwa-jiwa yang menemui pantai danau Galilea itu, saudaraku. Saudara kekasih, dalam nama Yesus, Tuhan mau memberkati Petrus. Tuhan mau mencurahkan berkatnya pada Petrus, saudaraku. Tetapi, saudaraku, Tuhan mempunyai jalan Tuhan sendiri. Bagaimana dia mencurahkan berkat itu? Ada jalan Tuhan, saudaraku. Tidak otomatis, saudaraku, berkat itu turun, saudaraku. Saudaraku, jalan apakah itu? Bagaimanakah menerima berkat Tuhan itu? Jawabannya singkat saja, saudaraku. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, kita harus menerimanya dengan iman. Sebab firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11:6, tanpa iman mustahil. Kalau tidak punya iman, tidak bisa dapat berkat dari Tuhan. Tidak ada iman, tidak ada menerima mujizat Tuhan. Tidak ada kuasa Tuhan. Saudaraku, puji Tuhan, Petrus patuh walaupun sudah capek semalam-malaman menangkap ikan, saudaraku. Dia masih patuh. Terlebih-lebih karena firman Tuhan yang dia dengar sangat menyegarkan dia. Dia patuh. Dia bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan sampai di tempat yang lebih dalam, Yesus mengetahui tempat di mana ada ikannya yang banyak, saudaraku. Yesus mengetahui segala sesuatu. Haleluya, saudara. Dia Maha Tahu. Lalu Tuhan Yesus berkata, sekarang Petrus, tebarkanlah jalan. Pikiran Petrus mulai bekerja. Umurnya kira-kira sudah 40 tahun. 40 tahun nelayan di Danau Galilea. Dia kenal seluk-beluk Danau Galilea. Dia kenal waktu-waktu yang mana yang paling baik untuk menebarkan jalan. Bukan pada waktu pagi hari, karena Danau Galilea itu begitu jernih. Kalau ditabur jala pada siang hari atau pagi hari,
maka ikan-ikan akan melihat jala itu dan segera menghindar, saudaraku. Oleh sebab itu Petrus berkata, Tuhan, telah sepanjang malam kami menebarkan jala. Semalam-malaman Tuhan kami tebarkan jala. Pada waktu malam pun kami menebarkan jala, supaya jala kami tidak kelihatan kepada ikan-ikan. Tetapi kami tidak beroleh apa-apa. Apalagi Tuhan pada waktu pagi hari, tentunya tidak beroleh apa-apa Tuhan. Tetapi Petrus segera menyambung, saudaraku. Petrus berkata, tetapi karena engkau mengatakannya Tuhan, aku akan menebarkan jala juga. Dengan kata lain, walaupun pikiranku Tuhan, pendapatku berkata Tuhan, tidak mungkin dapat ikan. Walaupun aku sudah berpengalaman selama 40 tahun belum pernah dapat ikan pagi hari Tuhan, tapi engkau lebih daripada segalanya. Firman-Mu berkuasa Tuhan. Karena engkau telah mengucapkan firman-Mu, tebarkan jala, aku akan menebarkan jala juga Tuhan, dia katakan. Inilah iman Petrus yang nanti kita lihat lebih jelas lagi, saudaraku. Lalu saudaraku, Petrus menebarkan jalanya. Dan setelah Petrus mematuhi firman Tuhan, menebarkan jalannya, dia tarik jalannya, saudaraku, penuh dengan ikan, saudaraku. Tentu banyak ikan itu, saudaraku. Dia tarik sehingga jalannya mulai koyak. Saking banyaknya ikan itu, berlimpah-limpah diberikan Tuhan kepada Petrus sebagai hasil daripada percaya Petrus dan patuhnya Petrus, saudaraku. Memang percaya dan patuh harus berjalan bersama-sama. Percaya dan patuh akan menghasilkan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan, saudaraku. Percaya, patuh, walaupun tidak masuk di akal Petrus, sepanjang firman Tuhan mengatakannya kepada saudara, demikian juga kepada saya. Sepanjang firman Tuhan berkata, perbuatlah begini, walaupun tidak masuk di akal saya, di pikiran saya, bahkan bertentangan dengan pikiran saya, saudaraku, saya akan memilih, saudaraku, mematuhi firman Tuhan kalau saya mau menerima berkat Tuhan dan mujizat Tuhan. Bisa juga saya pilih kehendak saya, pikiran saya. Nggak mungkin itu Tuhan, masakan itu bisa jadi. Tetapi saya tidak akan memperoleh, saudaraku, mujizat Tuhan, ajaib Tuhan, berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan, ajaib Tuhan, mujizat Tuhan masih berlangsung. Dan kita hanya bisa menerimanya, saudaraku, melalui iman. Melalui iman kita. Lalu saudaraku, Petrus memanggil teman-temannya di perahu lain. Tolong kawan, tolong. Berapa besarkah perahu Petrus? Saudaraku, saya tidak begitu tahu persis ukurannya. Tapi saya percaya, saudaraku. Ikan yang ditangkap itu ratusan kilo, saudaraku, beratnya, saudaraku. Banyak ikan-ikannya. Yang kalau disatukan beratnya ratusan kilo, boleh jadi beberapa ton, saudaraku. Sehingga perlu perahu-perahu yang lain, saudaraku. Dan begitu pun perahu mereka, saudaraku, hampir-hampir tenggelam. Tidak tenggelam, saudaraku. Luar biasa berkat Tuhan. Dengan mudah Tuhan mencurahkan berkatnya. Sepanjang ada orang yang percaya dan mematuhi firman Tuhan, Tuhan bisa bekerja, saudaraku. Tuhan tidak bisa bekerja. Dan kita tidak menerima apa-apa daripada Tuhan. Karena kita tidak punya iman, saudaraku. Tapi sepanjang kita punya iman, saudaraku, percaya, kemudian bertindak sesuai dengan firman Tuhan, walaupun akal kita bertentangan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka kita akan menerima, saudaraku, mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, saudaraku, lalu mereka sampai ke tepi pantai. Saudaraku, Petrus, saudaraku, sangat heran. Lalu Petrus berkata, Tuhan, tinggalkanlah aku, Tuhan, karena aku ini orang berdosa. Petrus mulai kenal dirinya. Dia mulai kenal siapa yang di hadapannya itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, Tuhan Yesus yang suci, yang berkuasa, yang ajaib adanya. Aku nggak layak, Tuhan, dia katakan. Engkau Tuhan yang suci, tinggalkanlah aku, Tuhan. Tidak layak saudaraku menerima berkat yang begini. Tetapi saudaraku, kasih anugerah Tuhan begitu besar kepada orang berdosa, kepada kita sekarang ini, sama juga seperti kepada Petrus. Tuhan memberikan berkat yang lebih besar lagi kepada Petrus. Lebih besar daripada berkat ikan, lebih besar daripada berkat materi, saudaraku, yaitu berkat pilihan Tuhan, panggilan Tuhan. Tuhan berkata kepada Petrus, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Lihatlah bedanya.
Sebelum bertemu dengan Yesus dan sesudah bertemu dengan Yesus, ada beda yang luar biasa sekali, saudaraku. Sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, Petrus hanya nelayan biasa saja, saudaraku. Yang hari-hari depannya juga akan terus seperti nelayan. Boleh jadi anak cucunya akan menjadi nelayan juga, saudaraku. Terus nelayan dengan hidup yang sederhana, saudaraku. Terus di laut Galilea, saudaraku. Saudaraku, tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dari penjala ikan menjadi penjala jiwa. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan demikian juga, saudaraku. Dari usaha dunia ini menjadi usaha jiwa-jiwa, saudaraku. Dahulu dia mencari uang di dunia ini, sekarang dia mencari jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Dan itu bisa kita laksanakan, saudaraku. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kuasa kita. Tuhan juga melengkapi kita. Jadi jangan takut kalau saudara dipanggil Tuhan. Saudaraku, nggak usah banyak alasan. Jawab saja iya. Pikiran kita berkata, aku ini tidak sanggup, aku ini tidak layak, aku ini orang berdosa. Kalau Tuhan memanggil, Tuhan juga melengkapi, saudaraku. Tuhan tidak pernah menyuruh orang, saudaraku, melayani dia tanpa melengkapinya lebih dahulu. Tidak, saudaraku. Bahwa minggu yang lewat, saudaraku, saya terangkan, saudaraku. Ya, karena firman Tuhan menyuruh kita mengusirkan setan dalam nama Yesus, saudaraku. Tentunya Tuhan lebih dahulu melengkapi kita dengan kuasa dalam nama Yesus untuk mengalahkan setan. Kalau tidak, Tuhan tidak akan suruh kita mengusirkan setan dalam nama Yesus. Tentunya kita akan dengan mudah dipukul oleh setan itu kalau kita datang hanya dalam nama kita sendiri, atau kuat kita sendiri, ataupun pintar kita sendiri. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan lebih dahulu dilengkapi Tuhan dengan kuasa dalam nama Yesus, saudaraku, untuk mengusirkan setan. Barulah dia suruh kita mengusirkan setan dalam nama Yesus. Dan alangkah baiknya kalau kita percaya dan melaksanakannya, dan kita pasti. Puji Tuhan, saudaraku, puji Tuhan. Nah, karena Petrus telah mendapat sesuatu yang jauh lebih berharga, saudaraku, daripada ikan-ikan, saudaraku. Ikan-ikan itu di mata Petrus menjadi tidak berharga lagi, saudaraku. Apa yang dilihat Petrus? Petrus mulai lihat jiwa-jiwa yang dijala. Mahal sekali jiwa-jiwa dijala buat kerajaan sorga, saudaraku. Oh, saudaraku, dengan segera mereka meninggalkan ikan-ikannya semua, saudaraku. Ikan-ikan yang biasanya mereka bawa ke pajak, lalu dijual dengan harga mahal. Tapi kali ini dia tinggalkan semua, karena dia telah bertemu mutiara yang paling berharga. Bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus? Seorang peladang bertemu dengan mutiara yang besar ladangnya di suatu ladang. Lalu dia menjual semua miliknya, lalu membeli ladang itu untuk memperoleh mutiara yang paling mahal itu. Tidak ada yang lebih indah, saudaraku, dari Tuhan Yesus, saudaraku. Jangan ada yang menghalangi saudara untuk mengikut Yesus, saudaraku. Oh, saudaraku, Yesus yang termahal, Yesus yang terindah dalam hidup kita. Tanpa Yesus kemanakah kita ini, saudaraku? Saudaraku, hanya dalam Yesus ada keselamatan, saudaraku. Saudara, puji Tuhan kalau Tuhan sudah memanggil saudara untuk melayani Tuhan, saudaraku. Nah, barangkali saudara bertanya, oh kalau begitu apakah saya mesti meninggalkan pekerjaan saya? Roh Kudus akan memimpinkan saudara. Saudara akan tahu sendiri. Kalaupun ditinggalkan, saudara akan tahu kapan waktunya ditinggalkan. Karena sesudah Petrus dipanggil Tuhan pada saat ini, inilah permulaan pelayanan Tuhan Yesus. Petrus masih dibentuk Tuhan lagi selama 3,5 tahun, saudaraku. Demikian kita yang sudah merasakan panggilan Tuhan, jangan terus terjun dalam panggilan Tuhan lalu meninggalkan segala-galanya. Banyak hamba-hamba Tuhan berbuat demikian lalu berakhir dengan frustrasi, gagal. Mengapa, saudaraku? Karena dia belum dilengkapi, dia belum dipersiapkan, belum dibentuk lebih dahulu, saudaraku. Ya, dia perlu dibentuk lebih dahulu. Setelah dibentuk lebih dahulu, dilengkapi, baru bergerak, saudaraku. Dan kalau pada saat Tuhan berkata, tinggalkan semua pekerjaan dunia ini, haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Tetapi kalau Tuhan belum berkata tinggalkan, silahkan kerja. Bahkan Paulus, rasul yang besar, saudaraku, dia masih bekerja setelah dia jadi rasul, saudaraku. Jadi Paulus lain, Petrus lain, saudaraku. Dua-dua rasul Tuhan, dua-dua diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Namun satu hal yang pasti, saudaraku, firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan padamu. Haleluya, saudara. Cari dulu Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Jadi, saudaraku, Petrus menerima mujizat Tuhan dengan iman. Di manakah kelihatan iman Petrus ini, saudaraku? Nanti kita lihat. Tapi biarlah kita mengerti dulu apa yang disebut iman. Iman, saudaraku. Faith, dia katakan bahasa Inggris. Apa itu, saudaraku?
Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saudaraku, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada dasarnya, saudaraku. Kemudian bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saudaraku, pengadilan selalu minta bukti-bukti, saudaraku. Polisi selalu minta barang-barang bukti. Kalau memang sudah terbukti bersalah, walaupun polisi itu tidak melihat kejadian yang sebenarnya, saudaraku, orang itu dinyatakan bersalah. Iya kan, saudara? Ya. Yang perlu hanya bukti. Buktinya cukup, saudaraku. Orang itu bersalah, orang itu dihukum, saudaraku. Jadi bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat, itulah dia iman, saudaraku. Saudara, lalu kepada saya, saudaraku, bahwa disodorkan sertifikat. Ini sertifikat lipat, dia katakan ditandatangani pejabat akte tanah dan lain sebagainya. Lokasinya di sini, luasnya sekian. Dia katakan, saya lihat. Kemudian timbul gambaran dalam pikiran saya. Oh, letaknya di sana. Oh, luasnya sebagian, begini luasnya, begitu luasnya. Oh, ya, saya beli, saya tanda tangani, saudaraku. Kemudian terjadi jual beli, saudaraku. Saudara, pada waktu sudah siap, saudaraku, surat-suratnya itu semua, saudara, saya, saudaraku, sudah percaya memiliki tanah tersebut. Saya yakin tanah tersebut sudah menjadi milik saya. Walaupun mata saya belum melihatnya. Mengapa? Karena saya telah menerima bukti dari segala sesuatu yang tidak saya lihat. Itulah iman. Iman bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau dilihat dulu baru percaya, itu bukan iman lagi. Pada waktu kita lihat, saudaraku, tanah itu misalnya saya lihat, iman saya nggak perlu lagi, saudaraku. Sudah siap bekerjanya iman di situ. Kapan iman bekerja? Iman bekerja, saudaraku, sebelum kita lihat, sebelum kita rasa. Karena firman Tuhan berkata, iman yaitu bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, saudara. Dalam Markus 11 ayat 24, di sini dikatakan, inilah iman, saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Bagaimana supaya dapat? Saya bacakan lagi. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini iman. Ini doa yang berhasil, saudaraku. Yang harus kita miliki kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan. Tanpa iman mustahil. Di sini dikatakan, saudaraku. Saya baca sekali lagi. Dan saya terangkan, saudaraku. Perhatikan. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sebelum kamu menerimanya, sebelum kamu melihatnya, sebelum kamu merasakannya, kamu sudah percaya, sudah menerimanya. Inilah saya katakan kepada saudara, saya terangkan, inilah iman. Kamu percayalah bahwa kamu telah menerimanya sebelum kamu menerimanya. Kamu telah menerimanya sebelum kamu melihatnya. Kamu telah bersuka cita. Tuhan sudah mendengarkan doaku. Haleluya, Tuhan telah berkata. Kalau saudara telah berbuat demikian, firman Tuhan berkata, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tetapi banyak kali anak-anak Tuhan berlaku sebaliknya. Dia sudah berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Tetapi setelah berdoa dia tidak lihat apa-apa. Dia tidak rasa apa-apa. Misalnya dia sakit, dia rasakan penyakitnya, masih sakit juga. Lalu dia berkata, masih sakit juga. Imannya tidak bekerja. Atau sama sekali dia tidak punya iman. Kalau demikian, maka dia tidak akan menerima apa yang didoakannya itu. Bagaimana supaya kita menerima apa yang kita doakan itu? Sesudah kita berdoa, kita percaya sudah menerimanya. Kita percaya sudah sembuh. Walaupun bukti-bukti badannya, simptom-simptom penyakit masih bekerja, sedikit pun tidak berkurang. Tapi kita percaya sudah menerimanya. Karena Tuhan yang berjanji setia. Haleluya Tuhan, aku terima kesembuhanku. Haleluya Tuhan telah berkata. Maka iman saudara akan bekerja. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam diri saudara. Dan saudara akan menerima apa yang saudara minta itu. Haleluya saudara.
Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, saudaraku. Sesudah sembuh nggak perlu lagi iman. Kalau sudah sembuh, saudara berkata, oh iya betul lah. Aku percaya betul lah firman Tuhan itu nggak iman lagi, saudaraku. Itu hanya, saudaraku, olahan otak ini saja, saudaraku. Semua pun orang bisa berkata demikian, saudaraku. Jadi iman yaitu percaya, ya? Percaya dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sepenuh hati. Apa yang dikatakan Tuhan itu jadi. Tuhan mengenapkan firman-Nya sehingga dikatakan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Haleluya, saudara. Kalau saudara seorang ahli waris dari orang kaya yang kaya, ya, misalnya diwariskan kepada saudara uang 100 juta di bank. Pada waktu orang itu meninggal, uang itu akan menjadi milik saudara. Demikian bunyi surat wasiat itu, saudara. Lalu orang kaya itu meninggal. Pada waktu itu saudara sudah memperoleh uang 100 juta di bank. Walaupun uang 100 juta itu belum saudara lihat. Mengapa? Ada buktinya. Bukti dari segala sesuatu yang belum dilihat. Apa itu? Surat wasiatnya. Itulah iman. Haleluya, saudara. Itulah iman. Ya. Saudara memiliki 100 juta. Walaupun saudara belum datang ke bank dan mengerahnya satu persatu. Saudaraku. Tetapi karena surat warisan itu ditujukan kepada saudara dan ditandatangani oleh yang berwenang, saudaraku, 100 juta milik saudara, maka pada waktu dia meninggal dunia, saudara boleh 100 juta rupiah. Itu iman. Walau saudara belum lihat. Haleluya, saudara. Mengertikah saudara iman sekarang, saudaraku? Itu iman, saudaraku, iman. Nah, saudara, jadi demikian menerima berkat-berkat Tuhan yang lain. Dengan apa? Dengan iman. Keselamatan diterima dengan iman. Dengan anugerah itu kami selamatkan oleh sebab iman. Hal itu bukan perbuatan kamu, tapi anugerah Tuhan Allah saja. Supaya jangan seorang, bukan daripada perbuatanmu, supaya jangan seorang memegahkan diri. Terima iman, gak lihat Tuhan disalib, saudaraku. Saudara gak lihat darahnya dicurahkan, tapi ada tertulis dan saudara mempercayainya, saudaraku. Kemudian saudara berseru kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata, yang menyeru nama Tuhan akan selamat, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati untuk menebus dosa kita, darahnya dicurahkan, bangkit pada hari yang ketiga, Yesus hidup, dan saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan iman saudara terima, maka saudara selamat. Patuhi firman Tuhan. Kepada Petrus sebenarnya ada dua pilihan, saya terangkan lagi. Satu, saudaraku, dia percaya kepada Tuhan, lalu mematuhi apa yang dikatakan Tuhan. Yang kedua, dia nggak bisa diyakinkan. Tuhan 40 tahun nelayan di Garut Galilea, belum pernah menangkap ikan. Tahu Tuhan baru munculnya, belum kenal Danau Galilea. Saya sudah kenal, belum pernah dapat ikan pagi-pagi. Oleh sebab itu Tuhan, pulang aja lah kita Tuhan. Capek-capek nembarkan jalan, nanti disusun lagi, capek-capek. Lebih bagus nanti malam aja Tuhan. Dia tidak akan menerima berkat Tuhan, tidak akan mengalami mujizat Tuhan kalau demikian. Tapi puji Tuhan, dia percaya dan patuh. Karena aku percaya dan patuh. Memang syarat utama menerima berkat Tuhan, percaya, patuh, percaya. Sekali Tuhan berangkat ke Nazaret, kampung asalnya, dia membawa banyak berkat untuk orang Nazaret. Udah lama aku bergaul dengan orang Nazaret, ku kenal banyak orang itu. Tuhan Yesus berkata, ku bawa ada berkat keselamatan, berkat kesembuhan, berkat berkelimpahan, hidup berkemenangan, hidup yang berhasil. Ku buka mata rohaninya, semuanya selamat, semua ke sorga. Lalu Tuhan Yesus pergi ke Nazaret. Lalu dia mulai memberitakan berita Injil meraku. Dan orang Nazaret takjub. Tapi takjub aja nggak cukup. Meraku untuk menerima kuasa Tuhan. Sekedar takjub, terheran-heran. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Tapi nggak dipatuhi, nggak dipercayain. Takjub saja mereka itu. Lalu reaksinya bagaimana? Dia katakan. Ini kan anak si Yusuf, dia katakan. Tukang kayu itu, dia katakan. Iya, aku lihat dulu main-main itu. Dia katakan di pekarangan itu, dia katakan. Iya, itu orangnya pendiam-pendiam itu, baik-baik itu. Dia katakan. Dari mana dapatnya ini hikmatnya begini rupa? Siapa pula gurunya? Siapa yang mengajari dia? Kenapa dia bisa berkata-kata demikian? Dibilangnya pula mujizat katanya. Dia katakan. Lalu mereka tidak percaya. Firman Tuhan mengatakan. Mereka tidak percaya. Dan firman Tuhan juga mengatakan. Karena mereka tidak percaya. Tuhan Yesus tidak dapat melakukan mujizat di sana. Tuhan Yesus pergi meninggalkan Nazaret.
Pergi meninggalkan orang masih sakit, masih kerasukan setan, masih diikat dosa. Yang sebenarnya semuanya bisa bebas, bisa berubah hidupnya, bisa sembuh, bisa hidup baru, bisa bersuka cita. Kalau saja mereka mau percaya. Tapi karena mereka memilih tidak percaya, mereka tidak mau diyakinkan. Saudaraku semua mereka tetap dalam dosanya, dalam penyakitnya. Yesus tidak memaksa. Harus dengan iman. Haleluya saudara. Ada juga yang sudah mulai patuh. Tapi patuh separuh jalan. Datang gelombang saudaraku dia mulai nggak percaya lagi. Nah orangnya Petrus juga. Sekali Petrus ingin naik kapal lagi karena dia memang nelayan. Datang angin ribut saudaraku memukul kapal. Dan tengah malam saudaraku Tuhan Yesus datang dan berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Belum pernah manusia berjalan di atas air. Nampaknya bayangan putih-putih saudaraku. Hantu katanya saudaraku. Hantu katanya saudaraku. Bukan itu Tuhan, Tuhan. Hantu. Nah, Tuhan Yesus berkata, aku bukan hantu. Aku Tuhan. Nah, Petrus berkata, kalau engkau bukan hantu, tapi Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Lalu Tuhan Yesus berkata, mari Petrus berjalan di atas air. Sebab aku bukan hantu, tapi Tuhan. Nah, Petrus turun dari perahu. Itu iman kan? Turun dari perahu di air yang bergelombang. Sudah, dia turun dari perahu, lalu berjalan di atas air sambil memandang kepada Yesus. Dia memandang kepada Yesus. Tapi firman Tuhan berkata, ketika dia mulai memandang kepada gelombang, melihat kepada gelombang, tidak lagi melihat kepada Yesus, dan merasakan angin memukul dia, pikirannya mulai bekerja. Aku si Petrus, dia katakan, bukan Tuhan. Ya. Kok bisa berjalan di atas air katanya, saudaraku. Ya, pikirannya mulai bekerja, saudaraku. Ini gelombang begini besar, tenggelam laku sekali ini, dia katakan. Ya, saudara, lalu dia rasa angin, wah derasnya angin ini. Menyesal aku ninggalin perahu katanya, saudaraku. Saudara, apa yang jadi kepada dia? Mulai dia tenggelam. Separuh jalan percaya, separuh jalan bimbang. Betul-betul dia bimbang. Mengapa, saudaraku? Karena Tuhan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Engkau sebetulnya nggak perlu tenggelam, nggak perlu. Bisa kita jalan-jalan di atas air, dia katakan. Ya, kita jalan ke sana, jalan kemari di atas air ini, sepanjang engkau percaya. Tetapi engkau bimbang, kurang percaya, tenggelam. Syukur Tuhan menarik tangannya dan membawanya ke perahu. Tidak separuh jalan, percaya penuh. Haleluya saudara. Percaya penuh, saudaraku. Demikian mengikut Tuhan, bukan separuh umur, saudaraku. Sepenuh umur, saudara. Supaya saudara nanti bisa berkata, aku telah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatiku, seumur hidupku. Saudara boleh berkata nanti saudara kepada anak cucu saudara, aku telah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatiku, seumur hidupku. Percaya. Dan aku percaya, jangan bimbang, jangan berdasar pada penglihatan, percaya saudara itu. Perasaan tidak, tapi tak bergantung kepada firman Tuhan. Bergantung kepada firman Tuhan, bergantung kepada firman Tuhan. Tidak yang dilakukan oleh Petrus saudaraku. Dia percaya dan dia patuh, dia percaya dan dia patuh. Dia menerima mujizat Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, dia menjadi penjala manusia. Mengapa? Karena bibit iman sudah ada padanya. Dia percaya. Iman perlu sekali untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan berkata, kau jadi penjala manusia. Dengan iman seperti itu, kau bisa jadi penjala manusia. Mari jadi penjala manusia, tinggalkan penjala ikan. Dan kita kenal Petrus, saudaraku, jadi rasul Tuhan yang besar. Saudaraku, dimulai karena dia percaya. Marilah kita percaya. Kalau kita bisa percaya kepada manusia, mengapa tidak kepada Tuhan? Jauh-jauh lebih percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percaya. Mari kita berdiri sekarang.